Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kajian kita surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman dan Islam kita. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring, serta dalam keadaan apapun. Karena dengan mengingat Allah, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai surat At-Takatsur ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini mad asli dibaca panjang 2 ketuk ya, mad tobi'i. Ini alha kumut, ada al ta'rif ketemu ta namanya al syamsiyah, maka kumul menjadi kumut ya. Alha kumut taka ka, ini mad tobi'i, ada fathah diikuti alif mati, ka ini dipanjangkan 2 ketuk. Sur itu ro-nya hidup, tetapi karena waqaf dimatikan. Surnya itu dibaca tafkhim. Ini hukum ro mati atau hukum ro yang dimatikan, yang sebelumnya ada harokat fathah, ada harokat dhammah, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Alhaakumut takatsur hatta, nita ini dibaca mad tobi'i ya, deta ini aslinya alif, nih alif layyinah dibaca panjangkan 2 ketuk. Zur ini ada dhamma ketemu ro ya, ro-nya mati itu dibaca tebal tafkhim. Zur tumul, ini ada al ta'rif ketemu mim al qamariyah, tumul hatta zur tumul ya, berbeda dengan kumut, ini al ta'rif ketemu ta, ini al syamsiyah. Maqo ini fathah ketemu alif, ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Bir ini ro-nya dimatikan karena waqaf, tapi sebelumnya harokat kasroh, ini dibaca takhfif atau tarkik tipis ya, dibaca tipis. Hatta zurtumul maqabir. Demikian bacaan kita surat At-Takatsur ayat 1 dan ayat 2. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita tentang harta dan anak yang menjadikan kita lalai untuk berzikir kepadanya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bermegah-megahan tentang apa? Bermegah-megahan tentang harta dan bermegah-megahan tentang anak. Allah Subhanahu wa ta'ala udah mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Surat At-Taghabun ayat 15. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, kita sering membangga-banggakan harta kita. Seolah-olah harta adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Tidak bisa hidup tanpa harta, atau hidup hanya bisa kalau berharta. Semua dapat sukses apabila kita punya harta. Jabatan bisa dibeli dengan harta. Kedudukan bisa dibeli dengan harta. Apapun bisa dibeli dengan harta. Sehingga dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit di antara kita karena harta kita melupakan sholat. Tidak sedikit di antara kita karena anak kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pula di antara kita yang membangga-banggakan keturunan. Keturunan kita lebih baik dari keturunan mereka. Keturunan kita lebih sukses daripada keturunan mereka. Membangga-banggakan keturunan juga merupakan bagian dari yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah bagi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah, kata Rasulullah. Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu dihadapkan kepada ujian. Dan ujian umatku, kata Rasulullah, adalah al-mal, harta. Sehingga dengan harta, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan sepanjang hidupnya, hatta zurtumul maqabir, hingga masuk ke liang kubur. Sepanjang hidupnya hanya untuk mikirin harta. Ibadah kalau ada waktu. Tapi begitu berbicara tentang harta, diberikan waktu khusus. Begitu ibadah, sisa waktu. Sepanjang hari untuk mencari harta. Begitu sholat, sudah capek. Sehingga sholatnya dengan menggunakan waktu sisa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Wallahi, harta kita yang kita kumpul-kumpulkan, anak keturunan kita, kakek nenek moyang kita yang kita bangga-banggakan, tidak akan pernah ikut dan menyertai kita ke alam kubur. Ingat dulu Al-Fakir pernah berkisah, ada saudagar kaya yang punya 4 orang istri. Dia bangga dengan istrinya yang keempat karena masih muda. Disanjungnya, dibelikan seluruh keperluannya. Tidak ada di kota A, dia cari di kota B. Tidak ada di kota B, dia cari ke kota C. Sampai ke luar negeri pun dia belain hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan istrinya yang keempat karena masih muda. Dia juga bangga dengan istrinya yang ketiga. Sangat dibanggakan istrinya yang ketiga. Kemana-mana dia ceritakan. Minimal ada rapat RT, dia banggakan istrinya yang ketiga. Ada pertemuan di mana, dia banggakan istrinya yang ketiga. Dibanggakan kemana-mana. Bila perlu di topinya ada nama istrinya yang ketiga. Di trainingnya ada tulisan namanya yang ketiga. Dia bangga dengan istrinya yang ketiga. Karena istri yang ketiga sangat cantik. Istrinya yang ketiga sangat cerdas. Dia juga mencintai istrinya yang kedua. Karena istri yang kedua itu meneduhkan, menyejukkan. Ketika dia capek setelah berniaga, dia pulang ke rumah istrinya yang kedua. Karena istri kedua itu mampu memberikan apresiasi, mampu memberikan ketenangan. Kita ada masalah,
Istri keduanya yang bisa bercerita, menenangkan. Dia juga sayang pada istrinya yang pertama, tapi jarang ditengok, jarang dilihat. Karena istri yang pertama sudah tua, karena istri yang pertama sudah menopause, istri yang pertama sudah tidak punya kemampuan. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita semua punya itu. Yang kita bangga-banggakan, yang kita penuhi seluruh kebutuhannya, istri kita yang keempat adalah tubuh kita, badan kita, yang seluruh urusannya kita penuhi. Butuh pemerah bibir, bukan hanya harga yang murah, tapi dicarikan harga yang mahal. Bahkan bisa jadi harga pemerah bibir jauh lebih mahal daripada gaji kita sebulan. Seluruhnya dipenuhi. Butuh pakaian yang bagus. Tidak ada di kota A, dia cari ke kota B, dan seterusnya. Dia bangga dengan istrinya yang ketiga. Siapa dia? Jabatan dan kedudukan kita. Kita pamerkan kemana-mana jabatan kita. Bila perlu di topinya ditulis jabatan kita. Di celananya ditulis jabatan kita. Di motornya ditulis jabatan kita. Di mobilnya ditulis jabatan kita. Biar semua orang tahu kalau kita punya jabatan. Dan istri kita yang kedua yang menyejukkan adalah anak dan istri kita. Keluarga kita. Kita capek, kita pulang lihat anak dan istri habis selesai capeknya. Dan istri kita yang pertama, yang jarang ditengok adalah amal ibadah kita. Zikrullah, berzikir kepada Allah, jarang ditengok. Dan Rasul SAW sudah menyebutkan tutba'ul mayyit salasun. Mayit jenazah kita nanti kalau meninggal, ada 3 yang akan ikut. Diikuti jenazah kita oleh 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahidun. 2 nanti akan balik dan 1 akan kekal. Siapa yang balik? Al-mal wa ahluhu, harta dan keluarga. Jabatan, harta, keluarga, balik semua. Wa yabqa wahidun, siapa dia? Huwa amaluhu, amal kita. Apa amal kita? Berzikir kepada Allah. Berzikir dengan harta kita yang dengan menyedekahkannya. Berzikir dengan ilmu kita. Menyedekahkan ilmu di jalan Allah. Berzikir dengan anak-anak kita. Dididik anak-anak kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, jadilah kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita punya bekal yang banyak menuju alam kubur. Sampai ke alam kubur, harta kita bawa. Mana harta yang kita bawa? Yaitu harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya prinsip harta tidak dibawa mati. Kalau kita harus punya prinsip, harta harus kita bawa mati. Mana harta yang kita bawa mati? Yaitu harta yang kita produktifkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wakafnya, dengan sodakohnya, dengan infaknya, membantu orang lain. Jangan sampai harta sia-sia, hanya untuk makan, hanya untuk foya-foya, untuk hiburan, na'udzubillah, untuk maksiat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.